Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Purwanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan SPSS dalam mengelola regresi linier berganda. Yang pertama, siapkan datanya terlebih dahulu. Setelah datanya ada, lalu kita copy, terus pergi ke aplikasi SPSS, lalu tekan kanan dan klik paste white variable names, terus ke analyze, cari regression atau regresi, lalu pilih linear, terus pilih variabel dependennya yaitu jumlah peminat, dan untuk yang harga bahan dan model baju masuk ke dalam independen. Masukkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menemukan ada variabel remove, summary, dan ANOVA, dan yang terakhir koefisien. Di sini saya akan menjelaskan variabel remove. Interpretasi tabel variabel remove tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah model baju, harga, dan bahan, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah variabel jumlah peminat. Yang kedua, model summary. Interpretasi berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,303 atau 30,3%. Artinya adalah bahwa variabel independen model baju, harga, dan bahan mampu menjelaskan variabel dependen atau jumlah peminat sebesar 30,3%. Sedangkan sisanya sebesar 69,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 30,3% menunjukkan bahwa model regresi ini tidak layak. Dikatakan tidak layak karena memiliki nilai koefisien determinasi di bawah dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model belum mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Selanjutnya, ANOVA. Interpretasi tabel ANOVA di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan bagaimana pengaruh variabel model baju, harga, dan bahan secara bersama-sama mempengaruhi jumlah peminat. Keputusan 1, bila nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka H1 diterima. Bila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitung 5061 lebih besar F tabel 2,99, sehingga H1 diterima, di mana variabel model baju, harga, bahan mempengaruhi secara bersama-sama terhadap jumlah peminat. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H1 dan menolak HO. Keputusan 2, bila nilai SIG lebih kecil dari 0,5 maka H1 diterima. Bila nilai SIG lebih besar dari 0,5 maka HO diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIG sebesar 0,7 lebih besar dari 0,5, sehingga HO diterima, di mana variabel model baju, harga, bahan tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat pembeli. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Kesimpulan variabel model baju, harga, dan bahan
tidak berpengaruh signifikan secara simultan bersama-sama terhadap jumlah peminat. Yang terakhir, koefisien interpretasi. Keputusan 1, bila nilai T hitung lebih besar T tabel maka H1 diterima. Bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima. Berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa nilai variabel harga T hitung 0,262 lebih kecil dari T tabel 2,51 sehingga H0 diterima, di mana variabel harga tidak berpengaruh terhadap minat pembeli. Nilai variabel bahan T hitung 2,863 lebih besar dari T tabel 2,51 sehingga H1 diterima, di mana variabel bahan berpengaruh terhadap minat pembeli. Nilai variabel model baju T hitung min 1,497 lebih kecil T tabel 2,051 sehingga H0 diterima, di mana variabel model baju berpengaruh terhadap minat pembeli. Keputusan 2, bila nilai SIK lebih kecil dari 0,5 maka H1 diterima. Bila nilai SIK lebih besar dari 0,5 maka HO diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIK variabel harga 0,795 lebih besar dari 0,5 sehingga H1 diterima, di mana variabel harga berpengaruh terhadap jumlah peminat. Nilai SIK variabel bahan 0,08 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 diterima, di mana variabel bahan berpengaruh terhadap jumlah peminat. Nilai SIK variabel model baju 0,147 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 diterima, di mana variabel model baju berpengaruh terhadap jumlah peminat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.